Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan 14 topik dari konsep pemrograman C#. Baik, nama saya Sri Wijaningrum, stambuk F5511987. Perkenalkan, nama saya Nuriani, stambuk F5511989. Saya Mifka dengan stambuk F551191112. Perkenalkan, nama saya Indriani, stambuk F551191115. Nama saya Enggar Tiasna Alifianto Harun, stambuk F551191085. Baik, nama saya Sri Wijaningrum, stambuk F5511987 akan menjelaskan topik 1, yaitu konsep pemrograman C# dan framework.NET. C# merupakan bahasa pemrograman yang terbentuk dari bahasa pemrograman C dan C++. C# sendiri berjalan pada suatu framework yang bernama .NET Framework. Framework.NET tersusun dari Common Language Runtime atau CLR dan Class Library. CLR merupakan dasar atau pondasi dari framework.NET. CLR bertanggung jawab mengelola kode pada saat proses eksekusi sedang berlangsung, seperti pengalokasian memori, akurasi kode, dan masih banyak lagi. Class Library merupakan kumpulan berbagai kelas interface dan value types yang memungkinkan untuk melakukan berbagai tugas pemrograman umum, seperti mengumpulkan data, akses file, dan teks. Bahasa pemrograman C# menggunakan class library dari .NET secara ekstensif untuk melakukan berbagai tugas umum dan menyediakan berbagai fungsi. Selanjutnya, kelebihan from.NET. Yang pertama, Independence Platform. Platform bersifat independen, yang mana program yang ditulis dengan menggunakan framework.NET dapat dijalankan pada semua jenis komputer atau device, dengan syarat device tersebut telah terinstall implementasi dari .NET itu sendiri. Yang kedua, Cross Programming Language. .NET Framework tidak terkait dengan hanya satu bahasa pemrograman saja, melainkan banyak bahasa pemrograman, yang artinya framework.NET ini dapat digunakan lebih dari satu bahasa pemrograman. Contohnya, JavaScript.NET, Visual.net, Python.NET, dan masih banyak bahasa pemrograman lainnya. Yang ketiga, Basis Programming Framework. Framework.NET juga telah terbukti dengan kecepatannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan program-program yang di-develop menggunakan framework.NET, walaupun .NET merupakan framework yang bersifat portable. Yang keempat, .NET is open source. Framework.NET bersifat open source, yang mana kita boleh membuat dan memodifikasinya sesuai kehendak kita tanpa harus membayar lisensi. Lanjut ke topik kedua, yaitu struktur program C# dan template sintek dasar C#. Struktur program C# yang paling dasar terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian deklarasi pustaka, kedua bagian kelas, ketiga bagian fungsi. Untuk lebih detailnya, lihat sintek berikut. Nah, sedikit saya jelaskan codingan ini. Pada bagian deklarasi pustaka ini adalah bagian paling atas dari program C#. Pada bagian ini kita menuliskan pustaka library yang dibutuhkan dalam program. Sebagai contoh, kita menggunakan pustaka system. Using system. Pustaka ini kita butuhkan untuk menggunakan kelas console dan method wordLine. Pada bagian kelas, cukup pahami kelas itu sebagai nama program. Berarti nama program di atas adalah program hello. Nah, di dalam kelas kita bisa isi dengan fungsi dan variabel. Nah, untuk bagian fungsi, pada bagian ini kita bisa menuliskan fungsi-fungsi dari program. Fungsi yang harus ada di dalam setiap program adalah fungsi main. Fungsi main. Kalau tidak ada fungsi ini, program tidak akan bisa dijalankan karena fungsi main merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali. Oleh sebab itu, kita biasanya akan banyak menulis kode program di dalam fungsi main. Lanjut ke topik 3, yaitu teknik penulisan komen di C#. Nah, sedikit saya jelaskan. Komentar adalah teks yang tidak akan dieksekusi, biasanya digunakan untuk menuliskan keterangan dan menonaktifkan sebuah kode. Komentar dalam C# ini ditulis dengan garis miring ganda dan garis miring bintang, contohnya seperti ini.
Baiklah, topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan membahas topik yang pertama, yaitu konsep dan teknik implementasi variabel di C#, kemudian teknik penanganan user input di C#, lalu konsep penggunaan escape karakter. Oke, ke topik yang pertama. Di sini ada pengertian variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data pada program, yang artinya data atau nilai yang telah kita simpan dalam variabel akan tersimpan di dalam memori. Nah, kemudian untuk membuat variabel pada C#, kita membutuhkan tipe data yang akan disimpan di dalam variabel. Nah, tipe data yang sering digunakan pada C# itu yaitu yang pertama ada string, yaitu tipe data yang berupa teks, kemudian ada integer, yaitu tipe data yang berupa angka, kemudian ada float, yaitu tipe data yang berupa bilangan pecahan, kemudian yang terakhir ada boolean. Nah, di boolean ini yaitu tipe data yang berisi kondisi true or false. Untuk konsep dan teknik implementasi pada variabel di C#, kita akan langsung ke codingannya. Ini sudah terdapat contoh di mana ini adalah integer nilai sama dengan 90. Nah, di sini ada sebuah deklarasi di mana nilai adalah sebuah variabel kemudian dengan tipe data integer. Dan variabel nilai ini diberikan nilai sebesar 90. Nah, di sini terdapat console.writeLine untuk nilai. Kode ini digunakan untuk memanggil nilai yang telah diisikan pada variabel nilai ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba compile. Nah, pada saat di-compile, nilai 90 yang telah diberikan pada variabel nilai tadi telah tertampilkan. Baiklah, ke topik yang selanjutnya yaitu teknik penanganan user input di C#. Nah, untuk topik ini kita akan langsung ke contoh codingannya. Baiklah, di sini akan ditampilkan masukan pesan, kemudian string pesan sama dengan console.readLine ini akan menyimpan apa yang dituliskan di sini, yang dituliskan pada console.write ini. Kemudian pada codingan ini variabel pesan digunakan lagi untuk ditampilkan pada terima kasih telah menulis. Nah, di sini juga terdapat elemen pertama dan berindeks 0. Langsung saja kita compile. Nah, di sini kita masukkan pesan. Kemudian pesan yang telah kita masukkan di sini akan ditulis kembali pada terima kasih telah menulis. Topik ketiga yaitu konsep penggunaan escape karakter. Escape sequence karakter di sini adalah penulisan kode yang mewakili sebuah karakter yang tidak dapat diwakili secara langsung. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke codingannya. Baiklah, di sini kita dapat melihat bagaimana penggunaan escape karakter pada program. Nah, pada program kali ini saya menggunakan escape karakter yaitu N di sini untuk membuat baris baru. Selain huruf N terdapat juga T. T di sini itu untuk membuat horizontal tab.
Nah, selain N dan T ini terdapat juga huruf B. Huruf B itu untuk menghapus karakter sebelumnya. Nah, langsung saja kita compile untuk melihat hasil dari penggunaan escape ini. Nah, ini dia hasilnya. Terdapat banyak baris baru karena tadi kita menuliskan N. Sekian penjelasan topik dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita lanjut ke topik 7, di mana topik ini mengenai tentang teknik penyisipan string pada C#. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu C#. Nah, di sini Visual C# juga merupakan bahasa pemrograman modern yang berorientasikan objek yang menjadi bahasa pemrograman utama dalam platform Microsoft Net Framework. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini masih mengenai tentang teknik penyisipan string, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan contoh kode dari penyisipan string tersebut. Di sini saya mengambil codingan, yaitu dijelaskan bahwa console write line yaitu menghitung luas persegi panjang, kemudian lalu dimasukkan rumus luas. Nah, itu kode dari string. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi-operasi dari penyisipan string. Operasi length adalah yaitu digunakan untuk mendapatkan panjang karakter dari sebuah nilai dari tipe string. Yang kedua adalah operasi to upper, di mana operasi ini digunakan untuk mengubah kapitalisasi teks ke huruf besar semua. Yang ketiga adalah operasi to lower, di mana operasi ini dapat mengubah tiap karakter pada suatu teks ke huruf besar. Sebaliknya, operasi to lower ini juga mengubah tiap karakter pada suatu teks ke huruf kecil semua. Nah, yang keempat adalah operasi contains, di mana operasi ini digunakan untuk memeriksa apakah pada sebuah teks terdapat suatu karakter tertentu atau tidak. Nah, yang kelima adalah operasi insert, di mana operasi ini digunakan untuk menyisipkan sebuah karakter atau teks ke dalam sebuah teks. Yang keenam adalah operasi remove, di mana operasi remove ini digunakan untuk menghapus karakter pada sebuah teks dari indeks yang ditentukan sampai akhir dari teks. Operasi remove ini juga bisa menerima dua argumen. Pertama adalah argumen dari posisi awal dari karakter yang ingin dihapus. Nah, sedangkan argumen yang kedua adalah jumlah karakter yang ingin dihapus, dimulai dari posisi tersebut. Nah, operasi yang terakhir adalah operasi replace. Operasi replace ini digunakan untuk menukar sebuah atau beberapa karakter dari suatu teks ke karakter yang lain. Nah, operasi replace ini juga menerima dua argumen, di mana argumen pertama adalah karakter yang ingin diganti dengan karakter pada argumen kedua. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya adalah topik 8, yaitu konsep dan teknik implementasi percabangan di C#. Nah, percabangan merupakan cara untuk mengatur alur program dengan memberikan suatu kondisi atau lebih. Selection statement atau percabangan digunakan untuk menentukan bagian mana dari program yang akan dieksekusikan selanjutnya. C# menyediakan dua jenis selection statement, yaitu if dan switch statement. Percabangan atau decision making adalah kemampuan dan melakukan hal yang berbeda berdasarkan perubahan status dari program. Nah, selanjutnya di sampingnya adalah yaitu statement if adalah dasar pengambilan keputusan pada C#.
Dapat secara opsional ditambahkan statement else dan else if untuk membuat perilaku yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan switch statement dan percabangan lebih dari suatu kondisi. Pertama, di sini saya mengambil statement switch adalah alternatif dari statement if, khususnya ketika Anda butuh untuk menciptakan banyak else if. Yang kedua adalah Anda dapat menggunakan tipe data boolean, string, dan semua tipe integral dalam switch. Yang ketiga adalah statement break, menandakan eksekusi program harus keluar dari statement switch jika salah satu case telah terpenuhi. Nah, kita lanjut ke percabangan lebih dari satu kondisi. Blok kondisi statement if atau else if pada dasarnya dapat memulai lebih dari satu kondisi untuk pengecekan atau pembandingan yang lebih presisi antar kondisi umumnya dihubungkan dengan menggunakan operator logika AND atau OR. Kita lanjut ke percabangan lainnya. Di sini saya mengambil dua, yaitu if bersarang dan operator negasi. Di mana if bersarang yaitu seperti layaknya bahasa pemrograman lain, C# juga mendukung if bersarang. Kedua adalah operator negasi, yaitu operator yang digunakan untuk membalikan dari suatu kondisi. Selanjutnya, nah, ini adalah contoh kode percabangan di C#. Di sini saya mengambil codingan, yaitu atau membuat codingan, dan saya akan menjelaskannya seperti berikut. Nah, di sini terdapat variabel nilai dari dengan tipe data double, kemudian console write ini, dan nilai yang akan dimasukkan akan disimpan pada convert to double atau console read line. Lalu ada kondisi if else. Uang jika dimasukkan nilai lebih dari 85 maka akan ditampilkan kamu akan mendapatkan grade A. Sedangkan nilai lebih dari 65 akan mendapat grade B. Nah, akan mendapatkan grade B. Sistem akan menghasilkan nilai true pada salah satu if. Nah, selanjutnya ke topik 9, topik terakhir, yaitu tentang konsep dan teknik implementasi perulangan di C#. Perulangan atau disebut sebagai looping adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengerjaan program dan untuk mempersingkat instruksi program. Dengan perulangan instruksi program yang seharusnya ditulis dengan jumlah baris yang banyak bisa dipersingkat. Nah, contoh berikut contoh codingan dari perulangan. Nah, variabel nomor bertipe data integer, lalu diberikan nilai sebesar 0. Kemudian kondisi while nomor kurang dari 5 maka akan ditampilkan console write line atau nomor sama dengan besar nilai yang dimasukkan pada variabel nomor ditambah. Nah, selanjutnya ini adalah slide terakhir, yaitu perulangan while. Pertama adalah perulangan while akan terus melakukan perulangan eksekusi statement tertentu selama kondisi tertentu bernilai benar. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya perulangan tak terhingga, Anda perlu menambahkan statement yang merubah state kondisi. Yang ketiga adalah perbedaan utama antara perulangan do while dan while adalah jika pada perulangan while definisi iterasi tidak akan dieksekusi jika kondisi bernilai salah. Sementara pada perulangan do while definisi iterasi setidaknya akan dieksekusi sekalipun kondisi bernilai salah. Nah, itulah 3 topik yang bisa saya jelaskan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indri, stambuk F551 19115. Nah, oke, di sini saya akan membahas tiga materi. Nah, yang pertama, sebelumnya dalam membangun ekspresi sebuah program, kita pasti membutuhkan operator. Bahasa pemrograman C# memiliki berbagai macam operator, di mana diantaranya yang pertama itu konsep dan teknik implementasi operator pada C#. Nah, kita akan membahas operasi pada C#. Yang pertama, operator assignment. Variabel harus memiliki nilai sebelum dapat membaca nilai yang dimiliki, tetapi tidak mengharuskan variabel diinisialisasi saat pendeklarasian. Adapun cara memberikan nilai pada sebuah variabel sebagai berikut: variabel sama dengan nilai. Contohnya, nama variabel itu Indri. Nilai si variabel tersebut 95. Yang kedua, operator aritmatika. Telah disediakan operator aritmatika oleh C#, di mana berguna untuk memanipulasi dan mengelola variabel data numerik dengan operator sebagai berikut. Nah, berikut adalah operatornya. Yang bentuk tambah, operator penambahan tentunya. Yang kurang, operator pengurangan. Yang bentuk bintang, operator perkalian. Yang garis miring, operator pembagian. Dan yang biasa kita kenal persen dalam matematika, itu adalah operator sisa bagi. Yang selanjutnya, operator relasional. C# menyediakan operator relasional untuk memanipulasi berbanding antar dua nilai sehingga menghasilkan nilai bold. Dan berikut daftar rasionalnya. Nah, berikut ada operator lebih besar, operator lebih kecil, operator lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, operator sama dengan, dan operator tidak sama dengan. Nah, selanjutnya, operator kondisional. Operator kondisional digunakan untuk manipulasi data logika sehingga menghasilkan nilai bold. Dan berikut daftar operator tersebut. Ada operator kondisional OR, operator kondisional AND, operator NOT, logis AND, logis OR, logis XOR. Berikut contoh codingan. Dan ini hasil runnya. Hasil pertambahan sama dengan 10 tambah 4 sama dengan 14. Yang kedua, kita akan membahas yang kedua, konsep dan teknik implementasi array di C#. Apa array? Apa itu array? Dapat ditemui di hampir semua bahasa pemrograman. Tujuannya untuk menyimpan data dalam variabel yang sama dan dalam satu tipe yang sama juga. Penerapan array sering dilakukan jika seseorang harus menyimpan banyak data dalam satu tipe data. Ambil contoh, misalkan kita mempunyai 5 data tentang pengurangan tinggi badan dan kita ingin masukkan itu ke dalam program yang kita buat. Jika tanpa array, maka kita akan buat kode pemrograman seperti berikut. Integer tinggi A sama dengan 156, integer tinggi B sama dengan 159, integer tinggi C sama dengan 154, dan seterusnya. Berikut yang di sebelah kiri saya, yaitu contoh codingannya, dan di sebelah kanan saya yaitu
hasil run dari codingan tersebut. Contoh array. Nah, kita masuk ke bagian 3. Konsep dan teknik implementasi methodin C#. Method adalah sekumpulan pernyataan yang akan dijalankan ketika dipanggil untuk mendefinisikan suatu metode di C#. Nah, oke, berikut adalah contoh programnya. Dan kemudian ini hasil run dari codingan tersebut. Hello world, apa kabar? Hello dunia, hello world, apa kabar? Hello dunia, hello world, dan seterusnya. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Tiasna Alifianto Harun, Stambuk F551-19085. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi struktur pada C#. Oke, mari kita lanjut. Pertama, apa itu struct? Struct atau struktur pada bahasa pemrograman C# merupakan tipe data yang menyimpan beberapa data dengan default public. Struktur bermanfaat untuk mengelompokkan sejumlah data dengan tipe yang berbeda. Struct mempunyai jenis tipe data nilai atau value type. Ini dia contoh deklarasi pada struct. Struct motor, kemudian kurung kurawa, public string brand, public string model, public integer tahun, dan public float harga. Karena harga bisa berupa 0, dan tahun itu berupa angka, brand berupa huruf, tulisan. Nah, model juga begini. Mari kita lanjut ke codingannya. Oke, saya akan menjelaskan tentang codingan untuk struct. Ini merupakan codingan yang sudah saya buat. Oke, di sini. Nah, langsung saja ke intinya. Sini saya menaruh struct di luar dari fungsi. Karena struct sendiri ini merupakan sebuah barang yang mana dia itu dapat dipanggil kapanpun, dimanapun. Nah, ini merupakan struct. Public, kenapa dia public? Agar dia dapat dipanggil melalui lewat struct. Dia merupakan substruct, jadi dia public. Public string merek, public string model, public integer tahun, public float harga. Kemudian kita langsung masuk ke dalam fungsi. Di sini struct motor saya ganti dengan namanya, atau saya lambangkan dengan M1 atau M1. Nah, di sini terdapat console write line. Nah, di sini kita tambahkan merek motor yang dipilih. Ini yang akan muncul atau nampak di depan layar. Nah, setelah itu di bawahnya ini saya memberikan codingan m1.merek. Nah, m1.merek yaitu ini. Yang di atas tadi, m1.merek sama dengan console.readline. Jadi ini kita dapat menginputkan atau memasukkan merek motor yang dipilih. Nah, ini codingannya yaitu console.readline. Kemudian sini ada model motor apa yang dipilih. Kemudian begitupun sama kita dapat menginputkan. Nah, di sini lihat terlihat berbeda karena di sini tahun integer.parse. Nah, di sini kenapa bisa saya berikan parse atau parse ini? Nah, parse sendiri yaitu mengconvert string dia menjadi integer. Yang tadinya dia string menjadi integer agar dia dapat terbaca di atau masuk dalam tahun ini. Nah, kemudian begitu pula dengan parse untuk float ini, itu yang sama yang terjadi. Oke. Mari kita coba render dan jalankan apakah berhasil. Kita lihat.
Oke, berhasil. Merek motor yang dipilih, misal kita memilih Yamaha. Kemudian model motor yang dipilih yang terbaru. Tahun berapa yang dipilih? Tahun 2021 misal. Sudah. Harga berapa yang dipilih? Misal 2 juta. 20 juta. 20 juta. Oke. Nah, ini berhasil. Ini sudah selesai. Ketika kita enter, kita keluar. Itu yang dapat saya berikan contoh dan saya jelaskan di dalam struk ini. Jadi mari kita lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe value dan reference pada C#. Oke. Sekarang tipe value. Tipe data pada bahasa pemrograman dapat dikatakan sebagai tipe value type apabila menyimpan data dalam alokasi memorinya sendiri. Dan yang dapat dikategorikan sebagai value type adalah semua tipe data numerik, char, boolean, date, enumerasi, semua struktur bahkan apabila anggota atau membernya berupa type referensi. Berikutnya tipe reference. Sebuah tipe data referensi berisikan suatu pointer di mana pointer tersebut mengarahkan alokasi memori ke tempat yang lain untuk menyimpan data dalam OOP atau Object Oriented Programming. Reference type digunakan untuk menyimpan suatu objek dalam kelas. Memori yang digunakan type reference biasa disebut dengan nama heap, sedangkan alamat memori dari heap tersebut disimpan ada stat. Jadi kesimpulan dari kenapa disebut dengan tipe data reference adalah karena berisi referensi-referensi atau alamat memori ke objek sebenarnya di heap. Stack digunakan untuk alokasi memori statis yang mencakup semua jenis tipe nilai atau value type. Heap digunakan untuk alokasi memori dinamis yang mencakup objek khusus yang mungkin akan tambahan selama runtime program. Oke, mari langsung kita lihat ke codingannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang value type dan juga reference type. Oke. Pertama, di sini saya sudah membuat sebuah codingan. Nah, di sini saya memberikan integer n sama dengan 100 dan integer m sama dengan n. Nah, mari kita lihat. Value type itu dia apabila n-nya dirubah, m-nya yang dirubah, maka n-nya tidak ikut berubah. Oke. Nah, misal ini m, n sama dengan n sama 100. Oke, kita coba dulu jalankan. Nah, yang muncul 100 dan 100. Nah, di sini dapat dilihat di sini n dan m 100. Nah, coba kita coba sini m sama dengan 50. Bentar, kita taruh lagi konsol n baru titik koma buat konsol lagi, konsol dot write line baru m titik koma. Nah, kemudian kita coba jalankan, lihat apa yang akan terjadi. Nah, dapat dilihat di sini. Ini 100 ini untuk yang pertama 100. Kemudian ketika diubah nilai m-nya sama dengan 50, jadi dia 100 dan 50. Nah, ini konsep dari value type. Value type sendiri apabila dia yang diganti bukan dari awal, yang awalnya ini diganti, maka apabila yang kedua ini diganti tapi yang awal itu tidak akan terganti. Itu konsep dari value type. Berbeda dengan reference. Nah, apabila reference dia menggunakan kurung
coba sini kurung, dan sini kita taruhkan kurawal. Oke, kurawal, kemudian kita taruh di sini. Nah, kemudian kita letakkan di sini 0. Sini juga 0. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat di sini taruh M0 sama dengan 57. Kemudian sini kita ubah lagi, tambah taruh 0, sini juga taruh 0. Nah, oke. Nah, di sini mari kita lihat dulu. Ini merupakan return struct system integer. Oke. Dia ini untuk membaca dengan lebih dalam memori. Mari kita coba jalankan dulu terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat ini adalah konsep reference. Pertama sini 100 N 100 M dengan N. Jadi 100. Nah, berbeda dengan value type tadi. Kalau di reference dia lebih rinci. Jadi ketika nilai M yang diganti sama dengan 57, maka N mengikuti 57. Karena dia memiliki namanya heap, itu satu tempat memori, satu tujuan. Jadi dia akan berubah bersamaan, walaupun yang diganti adalah yang kedua atau secondnya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.